Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A20 SM A205F/DS. Jadi kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya. Kemudian sudah kita lakukan web data via recovery mode. Sekarang kita setup handphone ini dan langsung kita hubungkan ke jaringan internet via WiFi agar bisa kita lanjutkan setupnya. Kita klik berikutnya. Namun ternyata di sini handphone masih meminta untuk menggambarkan pola kunci layarnya. Jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Tapi di sini ada alternatif lain, ada menu gunakan akun Google saya. Jika kita klik menu ini, maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Namun bagaimana jika kita lupa akun Google-nya? Maka seperti biasa akan kita bypass saja akun Google-nya dengan bantuan komputer dan juga kabel data. Jadi siapkan dulu kabel datanya, kemudian kabel data kita colokkan saja ke komputer. Lalu sekarang kita bergabung dengan tampilan komputer atau Windows kita. Di sini sudah kita siapkan tool untuk bypassnya, masih seperti biasa. Kita gunakan ESI Samsung FRP Tool 2020 V2 dan juga yang terpenting adalah driver Samsung. Silahkan teman-teman install terlebih dahulu driver Samsungnya bagi yang belum pernah install driver Samsung di Windows yang kita gunakan. Jadi ini aku sudah pernah menginstal driver Samsung sehingga tidak perlu aku reinstall ya. Tidak perlu aku install ulang, kita close saja kemudian kita close WinRAR-nya. Namun wajib install driver Samsung bagi teman-teman yang belum install drivernya. Lalu kita ekstrak file untuk bypass FRP-nya. Ada ESI Samsung FRP Tool V2.7 2021, langsung kita ekstrak saja. Klik kanan ekstrak di sini, kemudian buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan tools di dalamnya dengan nama Samsung FRP 2021.exe. Langsung saja kita jalankan toolnya dengan cara kita double klik. Ketika kita menjalankan tool ini, maka akan berjalan juga browser di belakangnya. Browser tersebut langsung mengakses ke website acfirmware.com selaku developer dari tool bypass FRP ini. Untuk browsernya tidak kita gunakan, jadi bisa kita close saja, kemudian kita fokus dulu ke toolsnya. Dan untuk tools ini bisa di-download gratis, untuk linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Oke, selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Langsung kita colok saja. Ketika kita sudah menginstal drivernya, maka handphone langsung terbaca sebagai MTP device seperti ini, yang berarti driver Samsung sudah terinstall dengan betul. Kemudian kita menuju ke toolsnya. Di tools itu ada beberapa menu, yang kita pilih adalah menu bypass FRP. Kita klik menu ini sampai muncul notifikasi info. Before start you must connect your device to Wi-Fi. Jadi kita harus konekkan dulu handphone ini sebelumnya ke jaringan internet via Wi-Fi. Kalau sudah connect ke internet, bisa kita klik OK pada notifikasi infonya dan kita tunggu sebentar sampai ada tampilan notifikasi ESI firmware di layar handphonenya. Jika ternyata tidak muncul notifikasi ESI firmware, maka silakan bisa klik menu disable driver signature pada toolnya, kemudian restart komputer dan ulangi langkahnya. Oke, kita kembali ke tampilan handphonenya, lepaskan dulu kabel data, perhatikan pada notifikasi ESI firmware, kita klik menu lihat, maka akan otomatis membuka aplikasi YouTube. Kemudian ada notifikasi buka dengan, kita pilih browser saja, bisa gunakan Samsung Internet ataupun Chrome. Di sini kita gunakan Chrome saja. Kemudian kita tunggu, kita pilih selalu dan kita tunggu sampai Chrome-nya terbuka. Atau kadang-kadang malah langsung beralih dari YouTube masuk ke browser Chrome. Oke, kita pilih lain kali. Kemudian sekarang kita akan mengakses blog Magelang Flasher dengan alamat magelangflasher.com. Bisa gunakan www dulu, www.magelangflasher.com atau .com ya, maksudnya www.magelangflasher.com, www.magelangflasher.com. Kemudian klik masuk pada keypad kita dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher-nya terbuka. Di sini langsung fokus saja ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya, kemudian pilih menu FRP bypass yang paling bawah. Apabila muncul iklan, bisa kita klik X di pojok kanan atas atau bisa kita klik tutup saja sampai iklan
polanya tertutup, kemudian masuk ke halaman FRP Google akun pada blok Magelang Flasher. Di sini kita scroll sedikit ke bawah, kemudian standby di bagian spesial shortcut Android. Dengan beberapa menu di bagian bawahnya, kita akan buka pengaturan dulu dari handphone ini. Dengan memilih menu nomor 2, ada Open Setting Menu, kita klik aja sampai terbuka menu pengaturan dari handphone ini. Lalu bisa kita scroll ke bawah ke bagian tentang ponsel. Untuk serinya sudah betul Galaxy A20, kemudian masuk ke bagian informasi perangkat lunak, dan untuk versi Androidnya handphone ini sudah berada di Android 11. Kita scroll ke bawah ke bagian tingkat patch keamanan Android, berada di 1 September 2021. Perlu aku jelaskan, saat video ini dibuat, tingkat patch keamanan pada September 2021 adalah tingkat patch keamanan terbaru, jadi belum ada pembaharuan lagi. Dan juga pada tingkat patch keamanan September 2021 ini, kita sudah tidak bisa melakukan bypass akun Google, bypass FRP dengan mengganti model kunci layarnya yang seperti biasa kita lakukan. Jadi apabila kita coba untuk masuk ke halaman lindungi ponsel untuk mengganti model kunci layarnya, maka akan mental atau kembali lagi. Oke, kita akan coba. Kita kembali ke halaman FRP Google akun pada blok Magelang Flasher. Biasanya kita mengganti model kunci layar dengan shortcut Open Lock Screen Setting atau menu yang paling atas sendiri. Kita coba klik menu ini, maka akan tampil sejenak aja, kemudian dia kembali ke halaman FRP lagi. Yang artinya jika kita klik menu Open Lock Screen Setting ini, sudah tidak bisa lagi ketika handphone ini berada di tingkat security levelnya September 2021. Kita tidak bisa merubah model kunci layarnya. Kita klik shortcut untuk merubah model kunci layarnya atau halaman lindungi ponsel Anda mental lagi atau kembali lagi. Untuk tingkat patch keamanan pada September 2021 ini, kita tidak bisa melakukan bypass akun Google dengan model mengganti kunci layarnya. Lantas bagaimana agar bypass FRP akun Google pada Samsung Galaxy A20 ini bisa kita lakukan? Maka langkah yang akan kita coba adalah mendowngrade firmware-nya agar tingkat patch keamanannya turun menjadi tingkat patch keamanan Maret 2021. Untuk mendowngrade kita butuh flashing firmware, dan untuk flashing firmware kita butuh masuk ke mode download. Caranya seperti ini, matikan dulu handphonenya, kemudian tekan dan tahan kedua tombol volume, lalu colokkan kabel data ke handphonenya sampai muncul tampilan warning di layar handphonenya. Untuk masuk ke mode download kita bisa tekan volume atas, jadi ada keterangannya volume up, continue, tekan volume atas sampai handphone ini masuk ke mode download atau ke halaman downloading seperti ini, agar handphone siap kita lakukan flash firmware untuk downgrade dari tingkat patch keamanan September menjadi tingkat patch keamanan yang lawas. Oke, sekarang kita coba untuk restart dulu handphonenya, tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini restart. Nanti kita akan masuk ke download mode lagi. Sekarang kita akan siapkan file downgrade-nya, kita kembali bergabung dengan tampilan Windows. Untuk tool FRP-nya bisa kita minimize dulu, kita siapkan file downgrade-nya. Di sini sudah aku siapkan folder downgrade dengan isi 2 file di dalamnya. Ada Odin Flash Tool dan juga firmware untuk downgrade-nya. Yang pertama kita ekstrak adalah firmware downgrade-nya dulu, klik kanan file ini, kemudian ekstrakto nama firmware-nya. Untuk memilih firmware downgrade ini, silahkan teman-teman menuju ke website samfw.com, karena untuk proses downgrade, firmware harus sama binary-nya antara firmware yang akan kita flashingkan dan firmware yang sudah terinstall di handphonenya harus sama binary-nya. Oke, kita sudah ekstrak untuk firmware-nya menjadi sebuah folder sekarang, dan di dalam folder ini ada beberapa file yang akan kita flashingkan. Kemungkinan nanti hanya 4 file saja, AP, BL, CP, dan CSC yang akan kita flashingkan menggunakan Odin. Oke, sekarang kita bisa kembali ke folder sebelumnya. Kita ekstrak dulu untuk Odin Flash Tool-nya, klik kanan dan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Oke, kita tunggu sebentar. Ini dia folder ekstrakan dari Odin-nya sudah selesai. Kita buka foldernya, kita jalankan file dengan nama Odin, kemudian kita double klik file ini sampai muncul notifikasi seperti ini. Kita bisa klik OK aja untuk notifikasinya dan kita tunggu sampai Odin-nya berjalan. Jadi ini Odin sudah dimodifikasi oleh samfw.com. Sekarang tinggal kita inputkan aja firmware yang sudah kita ekstrak tadi ke kolom yang tersedia pada Odin Flash Tool-nya. Jika kita perhatikan pada Odin Flash Tool ada kolom BL, AP, CP, dan CSC, maka tinggal kita pilih aja, misal kolom BL ini kita
kita pilih, kemudian kita arahkan ke firmware yang sudah kita ekstrak tadi. Kita letakkan di mana foldernya, kita cari dulu. Kebetulan aku letakkan di desktop, di folder bahan, kemudian folder downgrade, dan ini dia folder firmware-nya. Kita buka folder firmware-nya, dan kita pilih file BL, kemudian kita klik open. Selanjutnya tinggal kita tunggu aja sampai filenya terinput pada kolom BL. Selanjutnya ada kolom AP, kita pilih menu AP, kemudian kita arahkan ke file AP, kita pilih filenya, kemudian klik open, dan kita tunggu sampai file AP ini terinput pada kolom AP. Untuk file AP ini mungkin loadingnya paling lama karena ukuran filenya paling besar. Ini dia, kita lanjutkan sekarang ke kolom CP. Setelah kolom AP terinput, klik menu CP, pilih file CP-nya, kemudian klik open, kita tunggu sampai terinput pada kolom CP. Selanjutnya kolom CSC kita pilih file CSC-nya, kita klik open, dan kita tunggu. Kalau semuanya sudah terinput, 4 kolom ini cukup untuk proses flashing-nya. Jadi hanya 4 kolom saja ya, BL, AP, CP, dan CSC. Oke, selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi download mode. Jadi bisa kita matikan dulu handphonenya. Untuk masuk ke mode download seperti yang sudah kita lakukan tadi, dalam posisi off, kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah. Lalu sambil menekan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data yang sudah terhubung ke komputer ini ke handphonenya. Kita tunggu sampai ada tampilan warning di layar handphonenya, kemudian kita tekan tombol volume atas untuk melanjutkan masuk ke tampilan download mode. Oke, volume up to continue, langsung aja kita tekan tombol volume atas. Setelah handphone masuk ke download mode, maka handphone langsung terbaca oleh Odin Flash Tool-nya. Bisa kita lihat pada Odin-nya di bagian kolom ID.com, di situ sudah terbaca kompot dari handphone ini. Jika ternyata belum terbaca kompotnya, berarti ada masalah dengan driver USB Samsung yang kita install. Silahkan install ulang USB drivernya. Kalau sudah terbaca COM sekian pada kolom ID.com, lanjut kita flashing dengan memilih menu start pada Odin. Di bagian bawah ini ada menu start, kita klik aja sekali, lalu kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Untuk durasi flashing ini kira-kira memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit atau bahkan bisa lebih lama atau mungkin juga bisa lebih cepat ya. Namun di video ini untuk durasinya aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah kurang lebih sekitar 5 menit proses flashingnya sudah selesai, ada keterangan pas pada Odin Flash Tool-nya. Kemudian handphone akan otomatis restart, masuk lagi ke tampilan logo Samsung, kemudian ada tampilan warna biru dengan keterangan installing system update seperti ini. Kita tunggu aja sampai proses loading installing system update ini selesai, lalu handphone akan restart otomatis dan menyala ketampilan Samsung Galaxy A20 lagi. Kita tunggu aja, sekarang handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama, dan pada saat proses loading ini jangan kita putuskan dulu kabel data dari handphonenya. Jangan kita copot dulu kabel datanya biar kabel data ini tetap terhubung agar daya baterai tetap terjaga. Untuk durasi loadingnya ini lumayan lama ya, mungkin sekitar 10 menitan lebih. Jadi kita tunggu aja, dan seperti biasa kita percepat durasi pada video ini. Setelah proses loadingnya selesai, handphone langsung masuk ke tampilan welcome screen seperti ini. Maka langsung kita setup saja. Sekarang proses downgrade firmware-nya sudah selesai. Oke, kita coba untuk setup, dan sampai di halaman pilih jaringan WiFi, handphone ini masih ada notifikasi seperti ini ya. Terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungan ke WiFi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Jadi nanti mungkin kita akan masih diminta untuk memverifikasi akun Google-nya. Namun sekarang untuk bisa melanjutkan setupnya, kita harus konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet via WiFi. Oke, kita coba untuk konekkan dulu ke WiFi dan kita tunggu. Setelah terhubung ke jaringan internet via WiFi, baru bisa kita lanjutkan setupnya. Menu berikutnya aktif, kita klik aja menu berikutnya, dan kita tunggu sampai proses loading memeriksa update ini selesai, karena proses ini mungkin perlu beberapa menit. Kemudian ada menginstal update dan kita tunggu sebentar. Biasanya setelah ini kita akan diminta lagi untuk konfirmasi kunci layarnya. Namun ternyata di sini kita diberikan keberuntungan,
akun FRP-nya otomatis clean setelah kita downgrade. Kadangkala memang terjadi seperti ini. Namun apabila di sini kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layar dan verifikasi akun Anda atau verifikasi akun Google-nya, maka silahkan lakukan langkah di awal tadi. Jalankan lagi untuk FRP tool-nya, kemudian bypass masuk ke blog magelangflasher.com, kemudian kita bisa membuat kunci layar baru. Setelah membuat kunci layar baru, bisa kembali ke halaman WiFi, kemudian setup handphone ini dan kita konfirmasi kunci layar dengan model kunci layar baru yang kita buat. Namun memang beberapa kasus langsung clean seperti ini ya, kita tidak perlu melakukan bypass ulang, cukup kita downgrade saja, ternyata akun Google-nya sudah clean. Otomatis terbypass FRP pada saat kita downgrade firmware-nya, ini hanya faktor keberuntungan, kadangkala tidak terjadi pada setiap kasus FRP pada handphone Samsung yang kita downgrade. Oke, sekarang sudah masuk ke tampilan menu handphonenya, kita coba cek dulu. Kita masuk ke menu pengaturan dulu. Jadi ini handphone masih yang sama dengan yang di awal tadi, hanya aku downgrade firmware-nya saja. Oke, kita cek masuk ke tentang ponsel di menu pengaturan, kemudian masih sama Galaxy A20. Informasi perangkat lunak versi Android-nya sudah turun ke versi Android 10. Tingkat patch keamanan sudah turun di 1 Maret 2021. Atau mungkin untuk lebih meyakinkan, kita akan cek dulu saja ke opsi pengembang, kita aktifkan dulu opsi pengembangnya dengan cara kita ketuk beberapa kali nomor versi sampai opsi pengembangnya aktif, kemudian kembali dan kita masuk ke pilihan pengembang. Jika ternyata di sini untuk OEM-nya tidak aktif, berarti memang faktor keberuntungan. Ternyata tidak ada tanda-tanda kalau OEM-nya aktif. Namun kenapa saat kita setup tadi, ketika masuk ke halaman pilih jaringan WiFi, ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat ini, yang menandakan handphone ini terkunci akun Google-nya. Namun ketika kita setup, ternyata akun Google-nya clean. Oke, tidak masalah, yang penting ini bonus saja ya, tidak perlu susah-susah kita bypass ulang FRP-nya. Ternyata cukup kita downgrade saja dari patch September ke patch Maret, FRP-nya langsung clean. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.